Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan menyertai kita dalam kita beristirahat. Dan pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dengan tidak kurang suatu apapun dalam Renungan Harian Toraja edisi 9 September 2025. Mari sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang malam saat kami beristirahat, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini Tuhan, sebelum menjalani hari kami rindu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, dan firman ini Tuhan boleh terus menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kristus adalah Raja. Manusia selalu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Karena itu, mereka berusaha melawan apapun yang membuat mereka terbatas, termasuk melawan Allah ketika mereka merasa bahwa Allah dalam ketetapannya membatasi ruang geraknya. Dalam Alkitab kita banyak melihat bagaimana manusia memberontak kepada Allah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Mazmur 2 ini termasuk kategori mazmur kerajaan yang sering digunakan dalam upacara penobatan raja di Israel. Namun, mazmur ini juga mengandung dimensi mesianik yang dalam, menunjuk pada penggenapan dalam pribadi Yesus Kristus. Ayat 7 dan sampai 12 merupakan puncak dari mazmur ini, yang menegaskan bahwa siapa raja yang sesungguhnya, apa otoritasnya, dan bagaimana manusia harus meresponsnya. Kristus adalah raja yang sah dan berdaulat. Dia bukan hanya raja atas Israel, tetapi raja segala bangsa dan atas seluruh ciptaan. Penetapan ini berasal dari Allah sendiri, bukan hasil kudeta atau pemilihan manusia. Penolakan kepada Kristus adalah kebodohan spiritual. Dunia boleh melawan Tuhan, tetapi perlawanan itu akan berakhir dalam kehancuran. Karena itu, mazmur ini menjadi peringatan bagi dunia yang terus menolak pemerintahan Kristus.
Keselamatan hanya ada dalam ketundukan kepada Kristus. Dengan demikian, kata berbahagialah semua orang yang berlindung padanya adalah undangan kasih. Kita sering mengakui Dia sebagai Tuhan, tetapi apakah kita benar-benar tunduk pada perintahnya? Kristus adalah Raja Mesias yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka respons kita seharusnya bukan memberontak, tetapi bertobat dan tunduk dengan penuh kasih. Ungkapan ciumlah anak itu bukan hanya ajakan, tetapi merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan dan kebahagiaan sejati. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui firman pada pagi hari ini, kami boleh terus berefleksi dan kami boleh terus untuk selalu tunduk kepada ketetapan-ketetapan-Mu yang berotoritas atas kami. Dan biarlah itu semua Tuhan kami boleh lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh sebagai ungkapan kasih kami, sebagai bentuk hormat kami kepada Engkau sebagai Raja atas kehidupan kami. Tolong kami Tuhan karena kami tidak mampu jika kami sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami percaya itu semua adalah bagian dari rancangan indah yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus memberikan respons yang baik dan benar di hadapan-Mu. Berdoa Tuhan jika pada hari ini ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh kembali pulih dan melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, biarlah kami boleh terus serahkan semua pergumulan kami dan kami selalu menaruh harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.